Yang satu adalah pendapatan tetap. Yang kedua adalah pendapatan cepat. Yang ketiga adalah tetap berpendapatan. Ya. Nah, sekarang menurut Meme, yang Meme sekarang jalanin yang mana, Meme? Yang ini Cik, Satu. Yakin? Pendapatannya tetap aja kan? Tetap. Setiap bulan ya. Nah, pendapatan tetap itu ibarat kalau orang kerja dapat gaji bulanan, itu kan tetap kan? Kalau orang usaha kan biasanya di sini buka toko, jual dapat Cepat. ya nggak? Cepat ya? Kalau akunya berarti yang nomor 2 ya, PP. Ya, lebih Cik. cocok ini betul. Ini kan soalnya terima gaji suami, Cik. Oh iya, benar. Oke, Meme itu udah dapat ini dari Steven dan ini lagi kan, benar nggak? Sebetulnya dari 3 ini mana Meme yang menurut Meme itu yang Meme pengen kejar? Ya itu yang 3. Yang ketiga kan? Nah ini ya. Mm-mm. Nah gimana caranya Meme supaya Meme bisa tetap berpendapatan? Jangan lihat prudential dulu deh. Kira-kira ada jalan nggak supaya kita bisa tetap berpendapatan? Artinya berarti kan kita ya maksudnya lagi naik badan, berbaring, nggak usah Ya gitu emang sebenarnya kan sih jalaninnya. Iya maksudnya jadi kalau jadi agent asuransi ya gitu kan, tetap uangnya tetap jalan walaupun udah ngerasain kan ya, udah ngerasain. Oke. Nah jadi kalau mungkin ceritanya ke yang teman Meme itu, mungkin dia kan nggak tahu bisnis kita itu seperti apa. Saya biasanya suka ngomong gini, Meme, tentang pendapatan itu contohnya kan kalau kita punya kos-kosan, ya nggak sih? Atau punya apapun lah yang disewakan ya. Nah itu kan masih income ya, Meme. Nah tapi untuk mendapatkan aset yang seperti kos-kosan kan kita mesti saving dulu. Jadi sebelum investor kan kita jadi bisnis owner ya. Nah kadang-kadang orang pengen jadi investor itu kan belum cukup nih duitnya. Gitu. Nah jadi gimana dong? Mungkin nggak sih sekarang kita belum punya modal tapi bisa pilih bisnis yang tetap berpendapatan. Bisa mana? Betul kan Meme? Salah satunya adalah dijalanin bisnis prudential. Kenapa? Karena sekarang itu ya yang full well itu yang tadi saya cerita black card prudential yang tradisional, jadi orang cuma bayar biaya asuransinya aja. Kita tuh dapat income selama setahun nih. Luar biasa kan? Selama 2 tahun kan sih. Selamanya nih. Kalau sekarang dia masuk ke 50, dia setahun terus bisa sampai 75 kan? 25 tahun nih. Pokoknya selama mau pakai asuransinya kita dapat terus nih. Itu zaman saya dulu memang nggak ada. Dulu cuma 2 tahun pertama kan ya gitu. Aduh Mei sekarang luar biasa nih. Selamanya Dibayar dibayar. yang sama ya dibayar. Dan tiap tahun preminya tuh naik lah. Benar nggak? Namanya biaya asuransi kan tiap tahun naik kan. Jadi income kita selain tetap naik loh. Dan tetap lagi maksudnya tetap berpendapatan. Kita mau tengkurap, kita mau di rumah sakit, kita mau jalan-jalan terus kita masuk. Kita kagak dapat anak, kita masuk. Tapi memang untuk mencari 1, 2, 3 itunya dulu kan kita mesti betul-betul mengedukasi orang supaya orang ngerti bahwa ya insurance itu sebetulnya bagian dari financial planning. Ya, kita mau merencanakan apapun lah kalau menurut saya sih, saya tuh keluaran CFP, sertifikasi, Certified Financial Planner. Jadi kalau kita mau merencanakan pendidikan anak, pensiun, apapun itu sampai rumah, kalau nggak ada apa namanya financial security, nggak ada apa safety net, itu bisa bocor apapun. Contoh buat kamu ya. Jadi kalau dari saya seseorang ibarat bangun gedung tinggi, fondasinya kan harus makin kuat, benar nggak?
support semua. Nah itu adalah bagian dari financial planning. Makanya kenapa saya biasa kalau ke nasabah itu mengedukasi dulu. Kamu punya planning apa? Misalnya saya punya nasabah anak ketiga, tiga-tiganya itu pengen kuliah di Australia. Saya bantu hitung dulu dana pendidikan di Australia itu berapa. Nah terus gimana menyiapkannya gitu. Nah itu semua dari financial security. Kalau financial security udah cukup, maka itu disebut asuransi pendidikan. Ada nggak ada papahnya, 3 anak ini pasti bisa kuliah di Australia. Gitu nih, tujuan kita sebenarnya memastikan planningnya itu tercapai. Biar nggak. Nah kalau mereka itu lebih melindungi cash flow kita sih. Kalau orang dagang pasti uang putar ya. Kalau nggak ada mereka kan bisa mengganggu modal kerja. Nah mereka itu sebenarnya menenangkan lah. Masih dulu mau ditanya kami tadi ya. Jadi kalau misalnya ditanya, sekarang kan udah punya nih pendapatan cepat. Kalau Mary dikasih satu kesempatan lagi berbisnis, ini mau pilih yang mana? Pasti pilih yang ketiga ya. Masa mau pilih lagi yang kedua? Pasti nyari yang lain gitu. Oke. Nah sekarang saya mau cerita tentang gimana kita bisa cerita sama orang nih ke para ibu-ibu gitu. Tapi memang paling bagusnya nulis di atas kertas nih. Ini dulu gimana? Belum ya? Gitu. Cuma ngomong aja, orang udah mau ya. Tulis juga ya. Oh sama-sama. Oke. Nah nih caranya adalah gini. Contoh langsung role play ya nih. Meme itu teman saya nih suka ketemu di sekolah anak. Mei, ada waktu nggak kita ngobrol, ngopi-ngopi? Nanti udah ngopi, Meme bisa cerita. Misalnya, Mei, aku tuh sekarang di Prudential. Oh asuransi ya, gini-gini. Iya, aku tuh bisa cerita sih. Aku tuh ngerasa papa mertua aku kan sekarang lagi berobat. Ngerasa kayaknya memang zaman sekarang itu apa ya, perlu banget ya insurance selain BPJS. Kalau pengen tidak merepotkan keluarga, pengen dapat pengobatan yang premium. By the way, Mimi keluarga pakai asuransi apa ya? Biasanya aku gitu dulu nih. Oh, aku sih belum ada. Oh, aku udah ada. Anyway, cara presentasi ini maju. Mau udah ada atau belum ada? Nah, nih, aku sih cuma mau cerita apa yang aku dapetin dari ya selama ini aku di Prudential. Boleh nggak aku sharing? Siapa tahu ini yang membuka wawasan, menambah wawasan yang udah kamu punya, karena kan kamu udah insurance minded, Mei. Misalnya gitu ya. Oke. Saya bilang gini, Mei, sebenarnya ada 5 hal sih pada saat kita mau atau sudah punya polis. Gitu. Yang pertama adalah ya, insurance itu sebetulnya dibagi 2, Mei. Gitu. Yang pertama adalah living benefit, Mei. Nah, insurance yang namanya living benefit dinikmati oleh tertanggung. Jadi misalnya nih, kita beli polis buat anak, yang menikmati itu anaknya. Gitu. Ya, alias kalau sampai misalnya ada DB ya. Nah, ini semua dinikmati oleh yang kita asuransikan. Nah, kayak kita nih, kita kan istri nih. Kita misalnya pengen beliin asuransi buat suami. Nah, kalau living benefit berarti yang menikmati suaminya juga. Contoh misalnya asuransi rumah sakit, ya enggak. Yang kedua adalah ya asuransi kondisi kritis. Nah yang kedua adalah kalau dari sini Meme bisa tanya langsung. Kalau Meme kan udah punya polis, Meme yang mana Mei? Yang living atau yang death benefit? Kalau death benefit artinya kan yang menikmati ahli waris, bukan yang diasuransikan. Minum dulu aja Mei. Ya, ada Nah yang kedua adalah insurance juga bisa dibagi 2. Ada yang namanya unit link. Ini kan terkenalnya dulu ya. Sama yang tradisional Mei. Nah tradisional ini berarti nasabah itu pasti ya, nilai tunainya pasti gitu loh. Semuanya tuh pasti. Ya. Sedangkan kalau namanya black card di unit link ini memang ada investasinya. Investasinya kan asumsi. Kalau yang tradisional, nasabah tuh hanya bayar biaya asuransinya aja seperti BPJS. Bedanya ya premium punya. Nah, polis Meme yang sekarang itu yang unit link atau yang tradisional Mei. Gitu.
Jadi sambil kita cari tahu sih, Mm-mm. siapa tahu orangnya punya polis tapi nggak ngerti apa-apa, Mei. Mm-mm. Jadi kita bukain gitu. Nah, terus yang ketiga adalah, Mei tahu nggak kalau orang udah punya asuransi ya, itu sebetulnya bagusnya dibagi 3. Mm-mm. Yang pertama adalah cash flow alias asuransi rumah sakit. Mm-mm. Nah, ini kan buat jaga uang dapur kita, jangan sampai kepake pada saat misalnya anak sakit gitu kan. Mm-mm. Yang kedua adalah income protection, Mei, untuk melindungi ya krisis cover. Nah, ini lebih asuransi penghasilan. Kebayang nggak sih? Kalau suatu saat suami kita ini berbaringnya itu bulanan, tahunan, sedangkan kan kita tiap bulan mesti bayar SPP, ya uang dapur. Nah, income suami kita stop nggak? Stop kan? Nah, dari mana? Sedangkan kalau dari rumah sakit, asuransi blanket itu nggak bisa bayar SPP, nggak bisa bayar KPR, nggak bisa gantiin uang dapur dari asuransi penghasilan. Nah, idealnya ini sebenarnya 5 kali penghasilan tahunan seseorang nih. Jadi kalau misalnya satu orang income-nya 1 bulan, ya 1 tahun aja biar gampangnya 100 juta misalnya. Berarti kalau 5 tahun 500 juta cukup, Mei, nggak usah lebih gitu. Nah, yang ketiga adalah santunan meninggal, rest in peace. Nah, ini lebih ke asset creation. Nah, bagaimana kita mau ninggalin aset nih buat anak. Kalau zaman dulu kita tuh ninggalin deposito, ninggalin properti, emas dan sebagainya ya, dimana sebetulnya anak itu jadi nggak bebas gitu. Misalnya dia mau punya rumahnya di lokasi A, tapi kita punyanya di lokasi B. Sedangkan dengan polis sebetulnya kita bisa ngasihnya tuh tunai. Ya, kalau dulu rumah kita beli 1M harus bayar 1M, bahkan lebih kalau KPR kan. Sedangkan kalau asset creation buat anak itu tuh kita 1M hanya bayar paling juga 30%-nya doang, nih. Padahal nilainya tuh 100% buat anak. Jadi ujung-ujungnya kan kita tuh menghasilkan uang, lebihnya kan pasti buat anak. Atau kita pengen ninggalin kalau bisa sebanyak mungkin buat anak. Tapi bukan berarti kita harus irit-irit gitu hidupnya, Mei, demi anak. Nah, ada cara yang lebih bijak, lebih smart lah. Yaitu apa yang kita sudah hasilkan sekarang buat kita, Mei. Buat anak, dari polis juga udah cukup sebetulnya. Mei sekarang udah punya polis tuh yang mana, Mei, yang Mei punya? Itu yang nomor 3. Nah, yang keempat adalah, ingat nggak, Bah, yang keempat, Bah? Lupa. Nah, ini, Bah, 20% ya, Mei, dari penghasilan seseorang biasanya untuk beli asuransi yang menjaga cash flow, alias asuransi rumah sakit. Nah, sedangkan kalau untuk krisis cover itu paper asset itu 10% dari aset. Jadi misalnya nih, kita punya aset 10 miliar, kita cuma butuh 1 miliar untuk membentuk 10 miliar lagi, Mei. Itu namanya paper asset. Nah, ini ke sini. Paper asset itu adalah yaitu income protection dan asset creation. Nah, ini perhitungannya sih sebenarnya. Mei, kalau sekarang Mei bayar premi udah belum, Mei, 20% dari penghasilan. Gitu. Biasanya belum loh, Mei. Ya nggak sih? Nah, kalau belum sebetulnya mungkin kalau mau dilihat lagi apakah manfaatnya tuh udah sesuai nggak dengan zaman now. Siapa tahu masih kartu merah. Sedangkan kalau kartu merah, Mei bisa bantu upgrade dan income-nya buat Mei loh. Jadi nggak harus kita cari nasabah baru. Ya, kalau sekarang Prudential tuh nasabah lama bisa pindah ke kita, dan itu legal. Yang kelima adalah, nah, Mei, ini sih saya mau ngasih tahu tips dari kalau kita milih insurance. Yang pertama adalah company, Mei, yang tadi Prudential itu memang sampai saat ini masih yang terbesar sih asetnya. Jadi Mei nggak usah khawatir nanti tiba-tiba nama Prudential berubah gitu. Yang kedua adalah apanya, Mei? Agentnya, Mei, servicing agentnya. Mei kan kenal saya udah lama gitu. Ya, saya selain ngurus anak gitu, juga saya kan ya karena hobi ya, saya juga kan jualin pempek dan snack lain. Tapi ya karena saya punya pengalaman di keluarga besar, jadi saya tuh terpanggil loh untuk bantuin orang. Jadi nggak usah khawatir ya kalau
misalnya ada klaim apa, saya tuh gampang dicari gitu Mei. Mei percaya kan sama saya gitu loh Mei. Terus yang ketiga adalah programnya Mei. Nah saya tuh nggak suka bilang produk Mei, karena produk itu kan biasanya yang terlihat. Kalau program tuh kita tuh merancang program untuk financial planning mereka. Jadi profesional kita bongkarnya Mei. Jadi yang ketiga adalah ya sebaiknya sih nasabah tuh punya program yang sesuai dengan kebutuhan customer. Apakah polisi yang sekarang ini punya itu udah sesuai belum sama kebutuhan Mei yang ini? Kalau Mei udah punya yang ini, mungkin ada baiknya punya pagar kedua Mei yang ini. Dan di lapangan kebanyakan orang punya polis pun baru yang ini Mei. Mei itu udah revolution sebenarnya. Dan di sini kita tuh berkompetisi dengan BPJS dan ini saya hindari. Jadi kalau Mei mau ngomong sama orang langsung masuknya ke sini sebenarnya income protection. Dan nanti kalau misalnya Mei mau, kita bisa belajar bagaimana cara ngomong lebih detail tentang income protection. Kalau ini sih untuk pertemuan pertama aja. Kalau sama orang, Iya. jadi tujuannya lebih ke fact finding. Sampai sini dulu, ada yang mau dijelaskan? Ada yang mau ditanya?